Let's go. Alright. Tapi dengan first pick selection ya untuk tim Vitality nih, mereka bakal mau prio kemana? Tapi bandnya nggak beda jauh nih untuk mereka. Langsung nutup Kara Matilda, sementara Chusin dari sini. Menurut aku mid laner yang dimiliki sama Vitality ini pool hero-nya luas banget sih. Kadita, kan jarang banget sekarang ya kita ngeliat Kadita dimainkan. Ya, dulu juga dia pernah main Gwyn mid lane tuh. Ruby mid lane dia pernah banyak sih. Banyak ya. Ngikutin ini sih, ngikutin keperluan tim balik lagi ya. Iya, jadi enaknya punya player yang pool hero-nya banyak kayak gitu ya. Iya. Dikasih apa juga, ayo. Ya, ya. Makasih. Maksudnya? Saya pool hero-nya banyak sih. Iya, power gak tapi? Wah, power banget itu saya. Power bahaya saya. Power bahagia. Tahu kan power bahaya apa? Apa tuh? Power danger. Weh, Wah. SBY banget. Iya, Surabaya. Band ya? Itu tim Surabaya dia. Oh iya. Iya, tim Surabaya. Oh iya, aku ada satu teman perempuan tuh. Ya itu makanya. PWRDR. Power Power Ranger. Ranger. Iya ya ampun udah lama banget. Ya, nama juga player old asik. Iya, Player old. Dasar KB tua. Ranger old. Alright, tapi kaliannya di band sama dengan Chusinnya juga. Dua hero yang mungkin meresahkan ya tadi di game pertama. Iya. Sehingga ya emang gitu kan kayak pasti coach juga akan menanyakan ya. Apa yang tadi bikin repot nih? Gitu. Biasanya disesuaikan dicari lagi. aja solusinya. Tapi emang kalian kan yang kau bilang kan bahwa dari tadi tuh gerakan-gerakan dari Fumieko tuh sebenarnya nggak yang krusial, nggak yang bahaya. Tapi gara-gara gerakan dia, fokusnya Navi Filipin tuh langsung buyar gitu loh. Aduh, Oke. emang bisa kita bilang sekarang menutup ke arah Hilda lagi, memperjelas lah jungle yang dimiliki dari seorang Vitality akan apa nantinya. Yeah. Jadi kalau bisa kita saksikan, mungkin mereka juga harus antisipasi dengan assassin yang akan dipick sama Viva lagi. Lagi ya. Oke, tapi Sino udah mulai garuk-gagatel tadi. Udah mulai. Ya pasti ini bakal menjadi game yang cukup panjang juga, race yang panjang juga karena minimal mereka harus secure 4 game buat kemenangan dan sekarang mereka dalam keadaan yang tertinggal. Mode ngejar nih dan band ketiga dari Navi Philippines ini masih banyak juga. Akankah Selena dari Chini lagi yang menjadi target tapi ternyata tidak. Hayabusa untuk Viva. Ya, itu band yang cukup wise Baxia, Kimi. melihat adanya Hilda yang di band juga di pick ketiga dari Vitality. Tapi kalau ngomongin Karabaxia menjadi sebuah alasan utama di first pick, apakah itu worth it, Profesor? Wah, worth it banget sih kalau emang gameplaynya sama ya kayak tadi ya. Tapi kalau misalkan ambil Baxia cuma gameplaynya beda, nah itu tuh yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai mengubah tempo yang udah dimilikin lah. Nah, game pertama tuh udah jadi jawabannya kan. Cuma kalau kita Bagus main kok gitu. gameplaynya sama, ini yang pasti dari tim Navi Filipin kayaknya udah Enggak, evaluasi. bukan gameplaynya yang sama, tempo. Temponya, Karena agresifnya. Agresifnya, karena kalau misalkan gameplay pasti bisa diubah sedikit lah. Yang penting temponya nih, jangan sampai temponya malah main Baxia cuma turun gitu loh temponya. Coy, Joy-nya nggak di ban karena memang di game 1 di ban juga sama tim Vitality tapi mereka ambil dan kalau untuk tim Vitality Joy-nya berarti harusnya di Vival ya. Iya, Di Joy jungle. Jungler. chance-nya besar banget di FIFA lah. Ya sekitar 99% lah. Ya, ini orang sih emang bahaya juga nih Pak sebenarnya Pak. Zaya. Zaya Saya. Bukan ya. beda itu Jaya. Beda. Zaya kemarin ke MWI enggak ya? Enggak. Enggak. ya. Enggak dia. Kan tim cowok dia pegangnya. Iya, ini kan Myanmar kan? Iya. Hah? Iya. Oke. Basya buat merah gitu. Tapi kayaknya merah mendingan kayak bukan mendingan sih, tapi kayak lebih suka main-main yang kayak cover gitu kayak Lolita gitu. Tapi kalau ngomongin ke arah Joy ya, ini gue lihat Joy juga damage-nya nanti besar juga loh ke arah Baxia, jangan lupakan itu. Iya, kalau udah punya wishing sih Basya ini bisa ditembusin, jangan lupa. Iya, berasa. Dan berasa banget. Modal Holy Crystal loh, jangan lupa juga ini Kimi ya yang tadi ngerepotin banget. Dan berbeda sama Link loh, ingat. Kimi ini lumayan bisa nangkep Joy-nya. Iya, diberhentiin guys. Dibandingkan Link kan, kalau Link malah nggak bisa ditangkap sama Kimi. Ya, dan ini bukan Joy EXP yang bisa tabrak belakang dengan vengeance ya. Nggak kayak di match sebelumnya juga. Nanti gambarannya takutnya kalau kena traction push tuh gini. Gitu. Nih, kesedot ya. Sedot. Tapi kalau punya dash ability
kan lebih mudah dihindari ya. Iya. Karena kalau misalkan Vivian yang bawa Lolita. Wah, lucu sih. Gue suka sih. Oh iya, Selena juga nggak di-ban ya? Selena iya makanya. Selena. Selena Granger ini tipikal hero yang siapapun yang kena misal Ro ya ditembak-tembakin tuh sama Kena Dead Cells. teror. Kena teror dia dari jauh nih. Tapi Combo kalau- LDR. Tapi kalau gue lihat sih Selenanya di Cini. Udah pasti. Pasti di sini. Iya pasti di Cini. Nah Kalau itu gue- pertanyaannya, Lolita mau dipakai nggak sama Vivian? Gak masalah, pakai aja menurut Gak gue. masalah malahan menurut dia. Yang penting karena gameplaynya sama, dia pakai flicker-flicker juga kan buat ngebait. Atau jangan lupakan satu hero power Vivian. Chow. Wah, Iya. big over semua ya. Dia Boleh. main aja. Kalau ngomongin Galak. pick off, kenapa nggak tadi pakai cara yang sama gitu loh, sama apa yang dilakukan oleh teman-teman dari tim Navi Philippines di awal. Jauhead. Nah. Jauhead, Jauhead atau Chow lah. Jauhead, Selena, Green. Atau tetap butuh badan. Badannya bisa Sama di Fumi sih nanti. Bayangkan, ini dua hero yang offside sedikit bisa diangkat loh sama Jauhead. High loss sih. Iya kan? High loss High loss enak. Jauhead. High loss Jauhead atau nggak high loss Chow boleh. Iya, aku suka Ini Chow-nya. tipikal hero-hero Basya, Obvious. Tapi kalau di band sama Navi gimana dua-duanya di Jauhead Chow? Mainin ini aja kalau misalnya Gatot gimana? Lolita aja. Jangan mainin Lolita kalau menurut gue. Kalau Jauhead Chow-nya dia ituin di band, mainin Lolita. EXP-nya tuker. Baru pengen ngomong EXP-nya glue. Dulunya EXP-nya masih tuker. di- Iya, iya. Iya, EXP-nya jangan badan. Ini udah jadi good option banget. Badang juga boleh tapi nggak badan banget tapi badang. Iya, badan Badang. pakai G. Iya, badan Badang. pakai G. Bukan badang. Nah, aku confirm banget untuk Glue ini bakal di ban karena emang Kalau dia tipikal first woman yang tersisa ya. soalnya kalau misalnya mereka nggak mau badang, kalau badang kan kita keunggulannya punya crowd control. Kalau memang nggak mau badan, sekalian Cici. Berasa bos ini dari Poveusnya. Di laning kalah. Kedua, tim fight objektif ke arah belakang, Kimi sama Baxia berasa sama Cici. Jangan lupakan itu loh. Ya, karena kan mainnya persenan ya buat Cici ya. Damage yang diberikan juga pasti bakal lebih stun. Underrated loh Cici itu. Angela band ya. Gak mau ada combo Baxia Angela. Angela Florin gak sih Ben? Gak jelas banget tuh Florin. Florin ya di live band susah. Wah, Dicari belakang. Iya dicari di belakang. semakin ngumpet. dideketin makin nyala. Fing. Ya di Bloom kan. Tiba-tiba langsung penuh lagi tuh darahnya. Siapa karena nama itunya? Dew. Apa? Du. Peliharaannya kan. Kelihatannya. Angela emang yang paling make sense sih bareng sama si Basya ini. Angela Florin make sense, B. Dua-duanya tuh. Ya dua-duanya. Gak Iya. jelas banget, apalagi mereka sama Kimi begini ditempel. Waduh, kadau. Ini EXP nggak sih? Band lagi Gatot gitu. High loss sih ya. High loss ya. of Iron. Oh, Gatot. Gatot. Pokoknya hero-hero badan sih. Ini butuh banget untuk dipertimbangkan. Karena power pick off-nya dari tim fighter itu juga kan belum kelihatan nih. Oke. Ini Baxianya juga masih sangat-sangat super fleksibel ya buat Navi. Iya, belum kelihatan nih. Iya, bisa aja kan, gak nutup kemungkinan kalau ngeliat referensinya dari Keishi yang main lebih ke fighter-fighter. Dia pakai jungler. Iya, transisi tank jungle kayaknya gak akan sedrastis dari assassin ke tank sih. Florin atau Moskov boleh sih ditutup. Florin gue sih. Moskov masih bisa diatasi kalau menurut gue. Apa Irita? Ben ya. Jadi tel. Wah. Ya, Irita ini lumayan bisa purify, bisa nge-counter Granger juga di laning. Kalau gue mikirin Moskov kenapa? Karena ini Vitality udah kelihatan mau tim fight terus sih. Mereka memilih Iritel. Wah, Iritel ya. Mereka tidak ingin Grangernya terganggu ya. Jadi Sama seorang Joy-nya. Iya, terus kan lincah ya. Kayak dikejar-kejar sama Joy. Dia masih Rarit tapi kanan. kebanyakan magicnya. Iya. Ini udah magic, ini magic, ya kan? Harit Magic. Harit magic, fisikalnya nggak ada. Suyo. Enggak sih. Kalau mau mending assassin kayak ini sekalian, kayak Nolan gitu. Ya Dibanding Suyo ya, Casey iya. main Nolan juga kan. Karena kan Casey main Nolan kan. Jadi mending yang physical damage dealernya buat junglernya sekalian. Atau yang bisa imun apa ya? Julian kah ini udah waktunya? Waduh, magic lagi. Iya sih. Leo Mort ya, Leo Mort. Buset deh. Makin rame tuh ya. Iya, Hanzo kalau enggak tuh boleh. Hanzo kan Hanzo boleh ada sih. ganggu-gangguan. Ada Selena juga. Ada Selena. Wah. To devour your soul. Moskov dulu. Stop dulu kan. Alright. Nah ini nih. Lolita ngasih keluarin B. Ini Lolita banget. Tapi ini Lolita akankah masuk ke dalam pilihan juga buat Vivian? Nah itu dia pertanyaannya. Apakah Vivian sudah mempersiapkan atau mempertimbangkan? Main Lolita udah pasti sih. Iya, main pasti ada referensinya. Cuma mau nggak dimainkan gitu loh. Karena ini Kimi kejawab banget loh kalau misalkan sama Lolita. Ya udah cowok aja gak sih?
Lolita sama Chow. Hylos, Lolita Chow sama Hylos. Badan. Gue takutnya Chow kalau Chow Badang. ini zone, kayak mirroringnya nggak mampu sih. Poking-pokingnya lumayan berasa dari kanan. Itu yang menjadi problem sekarang. Oh atau kalau mau nangkep Terisla sekalian. Wah, Terisla oke. Way Karena better. ada Baxia kan. Jauhhead ya. Nah, Jauhhead tadi yang mau Satu main lagi. pick off. End of one thing is the Wah. beginning of Ternyata another. Esmeralda. Wow. Udah di banget ya ada Basya loh. Iya, Esmeralda, really? Oke, jadi badan berat. Kayak mungkin ya kalau nggak tahu kenapa ya, aku merasa dia pick Esmeralda atau nggak Pak? Ini kayak diekspektasikan, diproyeksikan, Merah ini Harit bakal ya? ambil Kok Lolita. udah gak ada hari. Lolita yang diambil. Jadi dia mainnya tank jungle. Jadi dia nanti bakal screening terus bareng sama si Kiminya. Kiminya ditempel sama Lolita itu nggak bakal bisa diapa-apain. Oke. Proyeksinya kayak gitu kayaknya. Makanya mereka ambil Esmeralda. Ya dan Esmeralda juga lawan Fovius mungkin ya. Tabrak-tabrak. Lawan Povius, lawan Lolita itu kan enak banget. Tapi jujur ya, gue jujur suka banget Terisla sih belakangan ini. Nih ya, Karena Terisla, ternyata kayak Terisla masih keras sekali loh. gini, Terisla kalau buat lawan Basya kayak gitu itu Dare pasti stand in my kepegang way banget sih will be sebenarnya. devoured. Nah, Hanzo kan. Seperti yang sudah kita dagu. Duga. Iya. Iya, Hanzo. Karena udah sempat kita mention juga, kalau cari efek imun, Hanzo adalah pilihan yang tepat. Sekarang ngeri sekarang Hanzo susah. Tapi mungkin Esmeraldanya yang bisa cari-cari belakang ya. Atau ya kasih trap-trap aja nanti ya. Joy juga sangat potensial untuk tabrak belakang. Tapi game yang kedua, ini sesuatu yang berbeda lagi. Akhirnya kita ngelihat Keishi ya dengan assassin powernya kembali. Finally, kita lihat kali ini dia tidak mau sabar-sabar dikit lagi Ul. Karena udah masuki di grand final. Jangan lupa kalian semua untuk follow sosial media kita Battle of Gamers. Di YouTube di subscribe, di Instagram di follow, di TikTok juga di follow. Dan jangan lupa untuk jadi Clipper dengan mendapatkan 1 juta rupiah. Alright, game yang kedua untuk di Grand Final. Navi Philippines, mampukah bounce back untuk menyamakan kedudukan? Ataukah Vitality akan tetap menjadi satu perjalanan yang mulus juga untuk mereka? Karena kita akan langsung menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan bagaimana agresivitas dari kedua belah tim ladies kita. Oke, grand final. Masih di match yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi di game yang kedua, kondisi dengan 1-0. Ingat, bangkit dari kubur. Apakah mampu dilakukan oleh tim Navi? Ya, dan Navi ini dibikin serba salah nggak sih Prof? Kayak ini nggak ada Purify sama sekali. Karena memang kalau Purify dia nggak bisa lari dari Joy-nya nanti. Iya. Tapi ya kalau nggak Purify ya Selenanya bakal atau Jauhheadnya enak banget. Serba salah juga ya. Merai, ada informasi di sana. Ada Fumieko menginformasikan kalau kondisi saat ini para pasukan dari tim Navi Gak itu ketahuan. berhasil mendapatkan. Ketahuan. Harusnya ketahuan sih. Harusnya ketahuan karena Nggak ada gambarnya masih minionnya. ada, iya. Iya, tapi lihat di depan sana Cini dihentikan pergerakan dan bahkan first blood hampir didapatkan. Tidak bisa terlalu lama Merai, bahkan coba dilempar di ujung ke arah belakang. Membuat seorang Cini berhasil selamat dengan Carrot dan Soul Eater keluar dari zona merah. Itu sepersekian detik ya. Cininya selamat dan ya thanks to backupan juga tapi wop. Oh, satu buah poin kill first blood dari Vival. Terlalu sakit, tapi nampaknya Fumieko masih bisa bertahan. One by one situation dari bottom lane dengan adanya absolute damage. Fumieko berhasil membuat seorang Popheus dari Not Ayanami kali ini not strong anymore. Oh, anymore. Oke, di Vitality mereka secure banyak keunggulan di early game-nya ya. Tadi upaya pressure dari Cininya juga berhasil. Bahkan yang dia makan damage dari turret aja gak ngebuat dia tumbang. Ntar tuh Vival bentar lagi aja nih, dikit lagi nih dapat level 5 sebelum turtle itu udah bakal perang dia pasti pilihnya dibandingkan farming. Nah, ini Sakit pasti. udah dapat first blood soalnya ya tambahannya. Iya, bonusnya first blood tadi. Wah, dicepetin. Wah, dicepetin retribution. Langsung dapat di depan sana. Lihat damage yang terlalu besar dari Cini. Dan juga sosok dari seorang Vivian yang berhasil menyelamatkan kondisi dari Joy. Ya. Cuma yang tidak bisa dipungkiri, Chelsea masih mendominasi ya. Landing ya. Landing Kuat dan banget. balik lagi poke damage di level 4 ya, Granger. Mau lawan Harit pun dia menang, tapi ini nyebelin banget. Oh dia. my god, Fumieko pegangin kaki dari seorang Amore tapi masuk lebih dalam, tidak bisa menjadi pilihan utama dan itu dia dive in. Masuk lebih dalam, bukan pilihan utama, harusnya agak lebih sedikit sabar. Dengan keuntungan yang sudah dimiliki dari Fumieko, kali ini membuat para pasukan dari tim Navi Philippines mereka langsung melakukan rotasi ke arah atas dan SOD yang gak kena siapapun, sekalipun kena itu cuma ngasih nyawa untuk Moskov ya. Iya, itu cuman pressure aja mungkin ya tambahan. Sambil ngecek juga dan ya ini dia kombinasi duo mid lane yang sangat-sangat menyala untuk tim Vitality.
ejector, abyssal arrow sangat-sangat berkombinasi dan akhirnya lemparan maut membuat akhirnya Chell juga dapetin tabungan nih tadi. Oke, bukan hanya tersebut, lihat Vival masuk lebih dalam, damage yang terlalu besar, tapi lihat mundur ke arah belakang membuat para pasukan dari tim Navi Philippines mendapatkan keuntungan. Karena mereka masuk terlalu dini dan Traction Pulse setidaknya mencuri satu gold buff. Ini milik dari tim Vitality. Ya, Fumieko juga harus lebih mengkalkulasikan lagi bagaimana dia bisa in and out ya. Karena dia bawa sprint juga. Oh, masih di pressure sih Noahnya. Wah gila, Sinoa-nya gak dikasih nafas berbanding dengan game sebelumnya. Sinoa kali ini bener-bener gak dikasih sedikit pun nafas. Dengan cover yang sedikit telat dari seorang Baxia, membuat Sinoa mau gak mau harus merelakan dirinya seorang diri. Dan satu hal, mungkin dari kemarin atau dari tadi kita lihat dengan adanya Suyo yang dimiliki dari Casey, itu bisa cover dengan cepat, damage-nya burst. Tapi kali ini kan dengan adanya Casey dengan Hanzo, mereka butuh waktu juga. Mereka butuh Trinity Swift. Dan ini kayak makin memperlama ya untuk Moskovnya mendapatkan Trinity juga. Portalnya juga diambil, sharing dari goldnya juga pasti bakal berbeda. Dan Chell. Purple-nya juga gak ada. Dapat. Ketika memiliki gold lane. Oh, Spear of Distraction dan bahkan itu dia Chell. 2 kali. Luar biasa dodge yang membuat Chell survive di arah top lane. Bakal sudah dibantu dengan adanya turtle buff. Ini menandakan kemenangan valid di gold lane mereka. Ya, sangat ya. Apalagi kalau kita ngeliat di game-game sebelumnya, gold lane dibiarin mandiri. Kalau ini bener-bener tim Vitality pengen nge-shutdown Sinoa. Iya, gak dikasih nafas aja. Dia gak mau Sinoa-nya kayak tadi soalnya. Itu poinnya kan. Itu poinnya memilih dari Jawhead dan juga Selena. Karena kalau mereka nggak memanfaatkan untuk early game seperti ini, otomatis ya nanti gamenya sama-sama aja kayak game yang sebelumnya kan, game pertama. Dimana bakal nunggu untuk late game. Dan last hit. Bahkan minionnya dibiarkan begitu saja. Ini Sinoa bahkan nggak sampai dapetin gerobak. Karena kalau dia maju, gak sanggup pasti digeruduk lagi dia. Dia gak sanggup, Be. Makanya ada baiknya udah di turret 2 aja. Udah cukup. Udah paling bener di situ. Waduh. Oke, bakal coba dipasang dan di depan sana langsung ada ejector yang on point. Amore bertahan di depan sana, tapi para pasukan dari tim Navi Philippines pengen mendapatkan seorang Vivian. Langsung ada Spear of Distraction yang menyangkut, tapi sayangnya Lele bukan sembarang Lele. Membuat seorang merah yang tertahan di depan para pasukan dari tim Vitality dan akhirnya terdiam. Tak bisa melakukan chasing up terhadap seorang Joy. Lele lagi. Lele bukan sembarang Lele kembali dengan dansa yang cukup menarik. Seorang Vival bertahan dan keluar, dive in dan dive out. Masuk ke dalam, itu hanya trigger. Dan para pasukan dari tim Navi mereka termakan bait yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Vitality. Wow, tim fight panjang tapi keuntungan besar dipegang sama tim Vitality. Wah, kemakan dia. Iya, waduh, itu dia Lele magnet ya. Waduh, magnet ya. Kita yang gerak, kita yang kena gitu kan. Tapi balik lagi, ini yang udah sempat kita proyeksikan bahwa dengan adanya Jawhead, pasti bakal lebih gampang untuk menangkap siapa itu, Povius dan Basya. Iya. Siapapun pokoknya yang ada di lini depan, offside sedikit, loncat sedikit, pasti bakal langsung dilontarkan dengan ejector. No Purify Club juga kan. Udah pasti. Ini itu bete kemakan loh. Nah masalahnya itu lebih jadi dilema gak sih, kayak kalau pakai Purify dikejar sama Joy, gak pakai Purify makan lele, kecaplok. Tapi masalahnya gak ada sama sekali loh, itu yang aku lebih kaget. Sabar bang, tapi sepertinya, astagfirullah, bentar meja kita mau jatuh. Tapi Oke, tapi Amore dengan sosok dari anti-grafnya berhasil mengeluarkan diri dia dari bencana. Cuma Vivian kalau mau masuk lagi itu bisa gubrak. Iya, bisa ngegubrak soalnya agak sedikit dipaksakan. Oh iya, oke. Tapi nampaknya dengan adanya bayangan saja yang sudah kembali ke lane of down. Nah, apalagi buat sekarang nih, melihat bagaimana gerakan dari Cininya juga yang lebih nge-stick ya, bareng sama Chell, agar nantinya tidak ada korban ketika melakukan ganking karena gold lane juga. Karena dari tadi, kayak Chell sempat terancam juga di early game. Bukan hanya Chell yang terancam, tapi juga seorang Merai di arah bottom lane terancam dan Spear of Distraction hanya melakukan following up saja. Oh, Traction Pulse ya, memang hanya bisa nyicil aja dari kejauhan ya. Karena menurutku Traction Pulse memang punya sisi tapi bisa dihindari dengan cukup mudah. Ya sih, kayak tinggal di dash aja nggak perlu, nggak kayak Implosion gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin ke arah hero-hero yang jalan kaki macam kayak Vexana. Berat tapi lihat depan sana, out of nowhere, Chell! Damage yang sangat besar membuat dia tumbang. Dan para pasukan dari tim Navi Philippines, mereka kehilangan Sinoa, itu dia Chell. Again bersinar, 2 game yang berbeda. Dengan creature yang dia miliki.
lagi-lagi terlalu tajam dan terlalu burst damage yang diberikan oleh seorang Chell. Iya, chemistry jadi kata kunci juga sih buat tim Vitality ya. Vivian. Oke, menuju ke arah belakang, walaupun udah lele depan sana C ini nggak bisa masuk ke lobby dalam lagi, mencoba untuk menyelamatkan seorang Fumieko. Damage dari Chell tidak ada hentinya, tapi Spear of Distraction menyangkut sedikit terlambat bermain. Tapi di sana Vival masih mau lebih. Walaupun seperti itu, Vival hanya membuat seorang Hanzo kehilangan bayangannya saja. Wow, again ya. Dari sekarang 7.000 gold lead di menit ke-8. Navi Philippines mereka dalam keadaan bingung. Tapi ya kayak tadi satu persatu udah mulai bisa dimakan perlahan. Mungkin sekarang kota kunci dari Navi Philippines ya sabar dulu aja. Sabar sih, nungguin untuk mistake-mistake yang terjadi ya dari teman-teman Vitality. Tapi pertanyaannya apakah mistake tersebut akan terjadi untuk kedua kalinya? Karena berkali-kali kita lihat sini dia benar-benar manfaatin banget trapnya, row-nya. Dan lagi-lagi bermain dari jarak jauh. Lihat Not Ayanami kena trap, kena Granger dengan Rhapsody-nya. Itu hilang banyak banget full HP-nya. Oh, tapi Amore, dia udah terkeker oleh Vival. Retri bisa dikeluarkan dan itu dia kekeran maut. Berhasil membuat Amore tertek dan dapat sana bersama dengan seorang Fumieko yang bersinar. Vival berhasil mendapatkan double kill. Berai menjadi satu orang yang terakhir bakal coba dimakan oleh para pasukan dari tim Vitality karena dia berada di depan mata. Nggak butuh lord terlebih dahulu, dia butuh mendapatkan satu mobile turret supaya super minion lebih bersinar. Dan itu dia berhasil menancapkan Vival ke arah tembok tapi tanpa following damage. Dan satu hentakan nada kesetrum sedikit membuat seperempat darah dari seorang Sinoa berkurang. Dan disiplin ya, 9.000 gold lead dari tim Vitality nggak ngebuat mereka terlena. Mereka setelah menghancurkan satu buah base turret dari tengah, tarik mundur lagi. Mereka membutuhkan satu tambahan daya gedor tentunya dengan Lord yang sudah tereksekusi tanpa adanya gangguan yang berarti dari Navi Philippines karena mereka sedang sibuk melakukan setup defense seperti apa. Wah ini repot sih ya. Karena dari tempat yang berlawanan juga farming lane jauhnya nggak berjalan dengan maksimal. Ini juga Fumieko selain punya durabilitas, dia juga punya damage yang konstan banget. Bayangkan ketika Falling Star Moon-nya langsung tertuju karena dari Amore, dia langsung bener-bener bisa ngebuat Amore-nya nggak punya escape ability apa-apa lagi. Dan sekali lagi dengan flicker pun masih bisa dikejar. Apalagi Keishi ya, langsung dikejar juga tuh. Ketika Pinnacle Ninja-nya hilang seketika, nggak sempat untuk Soul Snare, dia langsung hilang bayangan Hanzo-nya. Itu dia, pas gue udah lihat, oh kok ngeflank Vival ya, ternyata ada satu target utama mereka. Dari bottom lane, mereka mencoba melakukan defensif, bahkan Retribution telah dikeluarkan oleh seorang Keishi. Tapi jangan lupakan, langsung ada Asaba Force! Menuju ke Resor, Sinoa yang tumbang, tidak ada lagi damage taman untuk di High Ground Defender. Lini bencana, membuat para pasukan dari tim Vitality berhasil memporak-porandakan para pasukan dari tim Navi Philippines di base mereka sendiri. Kehilangan Vival, shutdown terjadi, dan nampaknya para pasukan dari tim Vitality mengamuk di game yang kedua. Take the game again. Vitality from Indonesia. 11 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan dominasi yang sudah mereka bangun. Dan again, kedisiplinan, chemistry menjadi sebuah faktor utama untuk tim Vitality. Sulit untuk dicari celahnya oleh Navi Philippines. Wah ini dia nih. Untuk ngomongin soal bagaimana cara mereka mengeksekusi gamenya emang tidak perlu diragukan lagi ya. Plan demi plan mereka jalankan early game yang seolah tanpa adanya kesalahan sama sekali. Dan Vitality mampu untuk menjalankan game tersebut tanpa adanya misplay sedikit pun. Dan entah kenapa aku melihat Navi Philippines ini kayak bener-bener lagi kebingungan gitu loh. Mereka dibuat dilema, mereka butuh purify, tapi mereka bawanya flicker. Dan terbukti tadi di akhir Sinoa ditabrak pakai Unstoppable Force. Langsung di ejector dan langsung tumbang. Udah pasti karena nggak bawa purify. Bentar ya, nggak bisa sambil benerin meja dulu. Nah, tapi apakah tutor Jauhead ada di Vivian? Bukan Joy sih. Kalau aku bilang lebih ke ini sih, lebih ke emang karena follow up-nya tepat aja sih. Iya, ada ya. Ada gitu loh. Gue lebih ke arah Joy sih. Joy-nya bagus banget cara main temponya. Dia nggak tahu selama nggak punya damage, ya udah. Sabar. Karena tadi kalau dibandingin ya, kalau kita bandingin ya, itu kan Jauhead sebelumnya yang dipakai sama Merai, itu kan follow up-nya cuma ada di Kimi sama Moskov. Dibandingkan dengan tadi ya kita lihat dia pakai Selena, terus kayak Granger, early game Chell-nya. Jadi Selena gila. wajar sih menurutku, ini beda pasti. Karena emang mau gimana pun
kalau kita bandingkan damage dealt yang bisa ditorehkan, ini dua-duanya tipenya burst. Selena-nya juga burst, Granger-nya juga burst. Itu pasti bakal repot banget kalau misalkan nanti di ejector dan ya kebetulan targetnya Moskov sih, mau gimana lagi. Sama satu lagi sih, kita lihat sebenarnya kalau Navi Filipina tadi megang game 2 ya, misalnya, itu Vitality juga nggak punya high ground. Nggak punya high ground itu Abis dia itu. Karena Selena bukan tipikal high ground dan Iya. emang Selena harus unggul dari early game gitu loh. Wush, gila. Kayak Nolan rambut. Bukan Nolan, lo Suparman. Coba kalau jungler belah tengah dong. Jangan dong. Jangan. Nah gini, Besok itu ya, cepak aja ya. nggak mau ah. Kayak Alif cepak. Jangan dong. Oh, kalau mau apa? Biar gitu Waduh, deh. nah ini jungler ya, jungler idaman kalian jungler semua nih ya. baru nih. Kalau ini mah Lolita Jungler. Lolita Jungler, untung lo udah nikah ya, Be. Kenapa emang? Udah gak peduli lah begitu ya. Lah iyalah. Pelaku tuh, ya. belah tengah. Nggak, Kalau nggak, kita mau nggak, belah nggak perlu tengah juga. jaga image teman-teman ya. Yang namanya depan kamera tuh udahlah. Gue belah diri, gue belah diri. Belah diri, kaki pun sudah cuci. Eh. Oh, lihat tuh. Sekis stormy, innocent Yumski. Saya nak Fanny, saya nak ke jungle. MVP MSC ya? Oh iya. Yaudah, kalau kita pakai logatnya Sekis, panggil helikopter. Saya nak helikopter. Gitu tuh. Helikopter, helikopter. Nah, lah kita lihat nih sekarang nih. Let's go. Let's go. Kita ngomongin, ya udah sih, kayaknya simpel aja ya. Early game menang, udah. Karena dari Agresif, awal kan iya. agresif iya. Dan ini nih, korban dari segala kekejaman ya. Ini korban nih, Ini korban nih. korbannya nih. Karena dari awal kita udah ngelihat semua laningnya termasuk Merai sebagai backup. Yap. Udah pasti nggak bakal ada yang bisa survive gitu loh. Karena bisa dilihat ini Baxia loh. Dan beda nih, ingat sekali lagi. Baxianya revitalize, Baxianya kolam. Jadi beda dengan pemilihan dari battle spellnya Vivian yang dimana dia tetap bisa survive dengan adanya penggunaan dari Flicker. Dan sesimpel kayak emang kurang damage dari pemilihannya teman-teman Navi Filipina. Mereka bergantung kepada Kimi, mereka bergantung kepada Moskov yang dimana notabene dua hero ini baru bisa online di menit 15 ke atas. Tapi dengan keunggulan yang didapatkan karena memang bisa kita lihat pertukarannya selalu EXP Roamer. Tapi Vivian selalu mendapatkan keuntungan dan ini bisa terlihat jelas gitu loh. Semua dampaknya mulai dari Selena yang memang bisa arrow siapapun. Selena bisa arrow siapapun, Jawhead bisa lempar juga siapapun target dari episode arrow tersebut. Dan memang terbukti ya bagaimana comms yang dijalankan sangat-sangat luar biasa. Sampai Amore bisa di instant lock. Ketika emang Moskovnya missing gitu loh. Di bagian top lane, emang sempat kelihatan lagi show, lagi clear. Jadi otomatis dua target ini, Keishi dan juga Amore itu jadi target yang paling nikmat lah yang dimakan sama teman-teman dari tim Vitality. Yap. Ini Vival juga timing rhythmnya gak pernah false ya. Dia nyanyinya Parah. Dia tuh cuma ngasih petir sedikit aja, aduh gitu. kesetrum kecil ya, kena kejut kecil. Dan ini nih Shinoa ya yang kena target ya karena balik lagi kalau kita lihat dari penggunaan battle spellnya tidak ada Purify sama sekali. Ya emang kalau jungler pasti retri ya, tapi untuk Amore, untuk Shinoa ini entah kenapa pemilihan dari Flicker itu malah membuat mereka semakin gampang dimakan untuk early game-nya. Ya serba salah itu kan dibikin dilema kan. Tapi padahal ya kalau kita ngomongin Moskovnya Shinoa ya, waktu dia di final lower bracket dia Purify terus. Game 1 Purify, tadi Purify. barusan. Apa ya? Ya karena itu kali udah overthinking sama Joy-nya juga yang akhirnya dibikin dilema saja. Purify nggak nih ya? Purify oke aman, Bahaya nih. tapi kekejar Joy juga dan akhirnya Flicker juga gak selamatin dua-duanya ya. Nggak bisa, nggak bisa. Betul. Itu terlalu banyak overthinking sih. Ya, Tapi kalau ngomongin ke arah team fight yang benar-benar besar selalu terjadi dan kalau sekarang bedanya sama game 1 adalah nggak ada kemenangan sama sekali untuk di team fight besar itu. ya mau nyari winning conditionnya juga udah terlalu under ya. Under banget, mereka dua Under, scaling, under. jungle dan juga goldenernya, jadi berat. Jadi langsung kita menyaksikan MVP? jatuh kepada Cini sih kayaknya. Cini atau Vivian? Cini sih kayaknya. Cini sih. Cini. Atau jangan-jangan Vival gara-gara dash ini. wah Vivian. Vivian lagi. Memang ya ibu tanker Indonesia kita ya, kebanggaan Iya, timnas benar. bumi. Ibu tanker. Karena memang dari tadi dia punya targeting bagus banget sih, terutama Shinoa dan Amore ya yang Ini. di lini belakang. Ini dari segi item juga dia paham betul ya power spec dari Kimi dan Moskov ditambah lagi dengan Immortality. Ini dua item yang menurutku udah cukup banget dan yang secara mengejutkan aku lihat di sini Universal Together. Iya, udah. Oke, menarik. Sehingga membuat battle spell flickernya jadi lebih aktif ya. Walaupun mungkin aku agak sedikit terkejut karena dia military loh di sana. Ya buat Kayak cepet damage ya. Buat cepetin ini, buat cepetin leasing Jak. damage. Jadi Joy-nya tuh dibantuin buat nge-damage dari Vivian-nya. Cuma dengan tiga hal ini nih, Blade Armor,
Immortality, dan Pull Yourself Together. Jadi kalkulasi yang diberikan atas Flicker itu tuh ngagetin teman-teman dari member Navi Philippines. Banyak ya momen-momennya tadi kayak targetingnya itu sih. Dia tahu betul gitu, wah ini udah nggak akan ada Purify, jadi ya belakang bakal bisa tertarget dengan cukup baik juga, bersinkronisasi dengan pemain-pemain lainnya, dan 12-4 ini dominasi yang sangat mengerikan ya di menit 10, Menit 10. juga end-nya. 10, iya ini 10 menit 58 detik. Ya. Ini jadi pembuktian kita ya bahwa memang penggunaan dua marksman ini di mana Moskov dan Kini yang mungkin di beberapa bracket kita lihat ya untuk pertandingan dari Battle of Game Hearts, oke efektif, oke berjalan dengan manis. Tapi ya kalau misalkan diagresifin sama hero-hero yang kayak gini, Selena, Granger, lagi ada Jawhead juga, wah ini udah paket lengkap, bakal jadi benar-benar hero-hero scaling geprek ya. Karena mau gimana pun untuk bisa bertahan juga susah. Lihat aja Keishi, itemnya ini benar-benar masih under banget. Dan dia udah muncul Hanzo-nya loh, balik lagi. Dan masih belum ada solusi sama sekali untuk Keishi. Padahal kita udah sempat mention sebelumnya, dibandingkan dengan Hanzo yang mungkin punya efek imun, why not Nolan? Enggak, dia itu ekspektasinya mungkin ada buying time dari Kimi dan juga Baxia tuh. Nah, Tapi ternyata Kimi Baxianya ini mereka terzoning out banget sama Vival, Ini nih, sama Chini, Revitalize. Vivian, dan ngomongin Karacel, dia maksimal banget sih Dot Sonatanya. Ya, dan sebenarnya juga terlihat ya bagaimana dari tim Vitality mereka menjalankan early aggressionnya dengan cukup baik juga, dan nge-shutdown Shinoa sih itu targeting mereka. Wah, Udah di gila, Shinoa-nya lihat. dibikin gak main. Udah jadi Risk Girl, Boss Lady, dan juga jadi super system di waktu yang bersamaan di game. Keren. Cel. Menyabet banyak gelar ya. Waduh. Dan Gokil Sonatanya sih. Sakiu. Sakit. Itu berkat juga ini gak sih diinisiasi dengan banyaknya momen-momen dari Vivian. Ya, tapi emang di sini yang bener-bener memegang penuh ya untuk kill participation ada di Vival dan Chell. Walaupun sebenarnya Vivian yang lebih sering aktif ya tadi ya, tapi ada beberapa kill kayaknya sempat ada solo kill juga, kayak Chell tadi dibantunya sama Chini, terus mungkin pas Shinoa balik lagi. Kayaknya ini udah jadi ketemu jawabannya nih. Oke, Shinoa pernah dapetin title MVP di MWI. Jadi ya udah, kenapa nggak shutdown